Kalau berpikir kaya terus bisa kaya nggak Bante? Sutihotu Namo Buddhaya. Sahabat alunan kebajikan dimanapun berada, semoga dalam keadaan sehat dan bahagia. Kembali pada kesempatan ini, alunan kebajikan menyajikan tanya jawab singkat dengan narasumber Bante Attadirotera. Langsung saja, mari kita simak videonya. Selamat mendengarkan. Tadi ada yang menarik ya Bante di materinya bahwa kita kalau terus-menerus berpikir akan menuju. Kalau berpikir kaya gimana Bante? Bener ya? Kalau berpikir kaya terus bisa kaya nggak Bante? Tadi saya ada ngobrol di bawah tentang apa 4 yang menjadi penunjang keberhasilan. Ya, 4 yang menjadi penunjang keberhasilan tentang iddhipada. Kalau kita ingin, apa tadi dibilang? Apa? Nah, kaya itu menjadi poin yang pertama, memang harus punya canda. Canda itu kecintaan pengen kaya, tapi belum jadi. Itu baru poin pertama. Canda. Canda itu antusias, seneng untuk jadi orang kaya. Itu baru faktor yang pertama. Setelah ada canda, yang kedua mesti ada wirya, semangat. Kalau hanya pengen itu ibaratnya cuma penggerak, motivasi. Ya. Jadi untuk mewujudkan sebuah kekayaan, setelah punya keinginan, dipikir-pikir tadi canda itu, mesti yang kedua mesti semangat. Ya, semangat itu meliputi apa? Meliputi menambah yakni skill, knowledge, keterampilan, daya juang, ya, mesti ada. Dan yang ketiga, mesti punya cita. Cita itu ada fokus. Nah, jadi kalau mau kaya, mesti fokus. Fokus belanja atau fokus nabung? Kalau fokusnya belanja, ya tidak akan kaya. Ya, selain fokus kerja, mesti fokus nabung. Ya, pengen kaya kan? Tapi kalau hanya semoga dan tidak menabung, ya tidak bisa. Uang hitungan kekayaan itu dari tabungan, aset. Ya, makanya yang ketiga adalah cita. Cita itu adalah fokus. Baru yang keempat adalah wimangsa. Sudah bertahun-tahun saya kerja, kok tidak ada peningkatan, baru yang keempat itu dievaluasi. Ya, saya sudah berdoa, sudah afirmasi, makin hari makin kaya, makin hari makin sehat, makin hari makin bahagia. Saya juga sudah semangat, saya sudah juga selalu fokus, kok belum? Nah, dievaluasi, mana kurangnya, mana lebihnya. Namanya 4 iddhipada. Iddhi itu artinya kemampuan, pada itu artinya tindakan. Tindakan yang mengarah kepada pencapaian. Ya, butuh kemauan, butuh semangat, butuh fokus, dan jangan lupa evaluasi. Saya ingat cerita tentang seekor lalat yang terjebak di dalam kaca. Dia pengen keluar, punya canda. Dia terbuang, punya semangat. Dia fokus, tapi dia tidak evaluasi. Kalau lubangnya itu ada di atas. Pernah lihat di rumah, punya rumah kemudian apakah tawon, apakah lalat, ya, dia 3 hal itu tidak kurang. Dia punya kemauan, dia punya semangat, dia juga punya fokus, hanya kurangnya 1, evaluasi. Coba kalau dia berhenti sebentar, oh ternyata lubang anginnya di atas, kemudian dia gini, lepas tuh. Makanya sekarang nyamuk nih, ya, nyamuk zaman sekarang
Nyamuk zaman now itu, ya, kelambu meditasi, ya, kelambu meditasi. Itu ada satu titik. Awalnya dia terbang. Karena kalau masuk langsung dia tidak bisa karena sayapnya. Ternyata nyamuk sekarang sudah evaluasi loh. Saya perhatikan dia itu bisa jalan loh. Masuk. Saya jadi bingung loh. Ini kelambu kok ada nyamuk masuk. Oh, nyamuknya evaluasi. Akhirnya dia dapat darah juga loh. Ya, makanya kalau Anda punya kelambu itu nyamuk bisa masuk. Kalau dia terbang tidak bisa masuk karena sayapnya kan membuka. Tapi dia bisa masuk ketika dia jalan. Ya, dia bisa berhasil ngisep darah saya setelah dia evaluasi. Kemauan ada, semangat ada, fokus ada, akhirnya dia sukses setelah dia evaluasi. Nah, nyamuk kaya darah. Jadi ini nanti mengacu kalau semoga bagaimana Bante, baru poin yang pertama, canda. Mesti ada lanjutannya, mesti ada wirya, cita, dan vimangsa. Begitu. Bante, saya mungkin bertanya lagi. Karena kan tadi Bante ada bilang juga kalau ada kalyana mita, misalnya ada teman-teman, kita bisa tukar pendapat. Nah, ada skenario seperti ini Bante, kan satu grup kalyana mita gini kan sering bertukar pendapat. Jadi ada suatu ketika ada yang share, oh saya nggak suka sama orang ini, walaupun dalam tujuannya itu mungkin lebih meluapkan ketidakpuasan atau personal. ya cukup personal, tapi tidak ingin memancing keributan gitu. Tapi yang ditanggapi malah, oh iya benar, kami juga yang ini juga nggak suka, yang ini nggak suka, yang ini nggak suka. Walaupun niatnya itu kayaknya tidak memancing keributan, tapi malah memancing ketidakpuasan yang lain. Bagaimana itu Bante? Apakah membagi cerita seperti ini boleh dilakukan dengan tujuan bertukar pendapat, atau malah sebaiknya ya sudah diam-diam aja biar aman, semuanya aman, saya aman, semua aman gitu Bante? Iya, kejadian itu membuat di masa yang akan datang sebagai bentuk pengajaran. Meskipun itu bagus, tapi kalau teman-teman itu pada tidak sehati, lebih baik di skip aja. Seperti kita mengatakan jeruk ini enak, dia aja tidak suka kok kita suruh paksa jeruk. Ya kasihlah yang suka. Jadi kalau dia tidak suka ya tidak usah di, kan sudah tahu dari pelajaran yang pertama. Jadi jangan sampai ya mengulangi yang kedua, ketiga, nanti lama-lama bukan hanya yang di-share itu, termasuk yang nge-share juga. Yang tidak disukai, ya termasuk yang nge-share juga. Jadi dari pengalaman satu, ya sebagai, ya lihat bagaimana responnya. Kalau responnya karena kok banyak yang tidak suka, ya yang berikutnya ya tidak usah. Tuh, karena kebaikan ya kebaikan, tapi mesti diingat kadang-kadang lingkungan ini punya penilaian yang tidak sama. Gitu loh. Jadi harus bijak. Jeruk itu vitamin C. Tapi apakah semua orang suka jeruk? Jeruk itu vitamin C. Ada juga, ya ini bukan ngomongin orang, ada namanya obat yang baik, namanya temulawak. Katanya bagus untuk liver. Setiap kali pembahasannya temulawak, pokoknya dia pemuji temulawak. Setiap kali temulawak. Kalau yang pertama aja responnya temulawak itu adalah tidak menyenangkan, ya tidak usah ngomongin temulawak lagi. Mau dipromosikan sebagaimanapun, kalau dia sudah ngunci, karena ada obat yang lain seperti selain temulawak. Kan ada kunyit, ada jahe, kan ada yang lain. Jadi pertimbangannya adalah ya bagaimana respon dari apa yang ditawarkan. Ya jadi ini sifatnya kan demi kebaikan. Jangan sampai versi kita adalah baik, tapi versi orang lain belum tentu baik. Kita harus menjaga ya
bukan dari melihat ya keadaan, gitu loh. Ya jadi disitulah yang menjadi pembedanya. Jadi jangan sampai kita berpikir baik tapi malah membuat hubungan menjadi tidak baik, kan juga harus. Karena grup ini kan banyak. Ada Kalyana Mita di sini cocoknya ini, ya udah. Nanti Kalyana Mita cocoknya Fansen, ya udah Fansen aja. Nah, itu grupnya Fansen. Kalyana Mita yang meditasi, grupnya meditasi. Pokoknya pembahasan meditasi. Gitu. Ada juga yang sukanya kunjungan ke Pantai Jompo, ada. Setiap nge-share ajakan Pantai Jompo. Setiap nge-share ajakan Pantai Jompo. Versi dia ini adalah bentuk kepedulian kepada orang yang tua-tua. Tapi versi yang lain, masa tidak ada tempat yang lain? Ya, jadi dalam hal ini ya kembali di mana kita berada.